Bromhidrosis itu jadinya dia adalah kombinasi dari hyperhidrosis, keringatnya banyak, Keringat berlebih. ditambah osmidrosis, Apa ada itu? baunya. Jadi Ya. lebih gampang, lebih singkat, penyembuhan lebih cepat, efektivitasnya juga sama tetap bagus. Sekarang pulang kerja nggak mandi aja, saya udah ketemu anak, udah ketemu suami, Pede udah ya, cium-cium, iya, Wah, bebas nggak ya. ada keringat, nggak ada bau sama sekali, udah bener itu. Berarti positif, podcast sehat solutif, think positif. get more solution. Yes. Masih apa? Oh iya deh, aku tinggal sepi ya ketemu. Lama banget ya kita ketemu ya. Seperti saya dulu lupakan. Akhirnya ada aku di resign loh. Oh, jangan. Kira loh. Oke. Gimana dok kabarnya, dokter? Alhamdulillah Ya, lagi oke. sering-sering gitu. Sering-sering apa, Dok? Mau mengembalikan on track lagi nih. On track lagi ya. Kita udah Sebelum puasa itu kan Ya. udah mulai coba lari sedikit-sedikit. guys, luar biasa. Setelah ini baru mau nyoba lagi, tapi Suka lari tuh ternyata. baru. Oh, ini on baru, track, baru. baru lagi. Ya, Ya, kan lumayan. mengembalikan ini susah ya tuh. 2 kilo, 3 kilo gitu. Ya lagi 500 meter is keringetnya wake banget yang Loh. budres-budres gitu. Ya berarti bagus no, metabolismenya api no. Apa ya? Ya bagus lah. Loh tapi kan banyak. saya jadi bar apa lari gitu kan. Iya. Mesti kan habis itu kita akan belok ya kan. Nek ra ke soto, ke sate ya kan. Tipis antara soto sate lah. Keringet Tipis, saya ini loh. Kan godres-godres ini kan saya agak ya gimana ya. Berarti keringat banyak gitu dok. Ya meskipun keringat saya berwangi kesturi ya. Cuman kan saya nggak enak kalau terlalu banyak kesturinya itu kan jadi ampek ya. Ya seperti itu. Ini kira-kira kenapa ya Bi ya? Apa ya katanya kan juga Aku juga lari juga, Dok. Lah ya Iya. run entusias lah. Wah, nah itu juga. Saya kadang juga merasa yang tadi dokter katakan, kadang kalau misalnya lari keringatnya banyak. Nah, kadang akhirnya nggak pede gitu dok. Nah. Kalau misalnya di race setelah selesai gitu kan, wah seger badan. Tapi kalau- Foto-foto untung foto-foto tidak berbau ya. Iya, Kalau foto-foto benar. berbau ya. Takutnya itu yang kalau misalnya kita diajak foto barengan gitu kan, Nah. kita ngantri gitu, tiba-tiba bau-bau nggak, ya, aduh, Kan nggak enak ya. nggak pede Ya gitu, Dok. teman kita yang ngajakin foto sih ya gitu ya. Kita tahu diri ya. Iya, tapi kadang juga bau-bau yang lain juga. Iya sih. Gitu ya. Tapi kita hari ini loh, kita ada materi yang bagus banget. Apa itu? Nah, gimana sih penanganan bau badan? Wih, Bisa dilakukan, ya kan? cocok berarti sama kondisi Iya. para pelari-pelari. Ya kan? Bisa dilakukan dengan tindakan medis. Oh iya. Iya. Oh dihilangi gitu. Apanya? Nah iya baunya. Baunya hilang. Ya biasanya kan udah pakai iya, roll on deodoran. banyak banget itu ya, tetap aja malah jadi Baunya malah macam-macam. jadi campur aduk. Jadi kalau yang dibilang katanya, ada yang kasih Ya. bedak juga ya. Bedak itu malah jadi demblok karuan gitu toh. cat jadi. Iya, bubur Kan- cat. kan, iya. Nah, itu loh. Kayak gitu ya. Bubur kok diketek ya kan. Bubur ya Ya. diseduh atau dicampur ya kan. Oke dokter. Nah kita tuh ada operasi namanya bromhidrosis. Wih, saya kemarin baca-baca itu dok. Nah dokter masa main Bromhidrosis. bromhidrosis? Nah daripada kita bingung bromhidrosis itu apa tuh? Apa sih? Saya tahu ngertinya brompit mas. Nah, bromhidrosis saya nggak ngerti. Nah daripada saya salah jawab ya kan. Mending kita Tanyakan sama ahli. sama ahlinya saya. Oke, pada siang hari ini kita Sobat Muadi kita udah kedatangan tamu yang istimewa. Yang pertama adalah Dokter Adniana Nareswari, SPDI. spesialis dermatovenerologi ya. Selamat siang Bu Dokter. Siang, Dokter Septian Mas Biu. Sekarang SPDVE. Apa itu? Ganti lagi ya. Oh, ada lagi nih? Spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Oh ada estetika. Iya iya. Iya, iya. Iya kan dari bentukannya udah kelihatan estetika. Kalau kemarin tuh SPKK. SPKK. Takesnya DV atau sekarang jadi DVE. SPDVE. Ya, Oh. jadi jangan bingung buat Sobat Muardi, SPKK, SPDV, SPDVE sama aja. Sama aja. Yang Oh. terbaru sekarang semua sudah sama SPDVE. DVE. SPDVE. Dulu, Oke. dulu soalnya kenapa kok SPKK itu terus diganti? Kenapa? Kenapa tuh? Kan artinya kulit kelamin. Nah nanti tanya kulit kelaminnya dan siapa? Kulit dan- Iya, kulit kelaminnya siapa gitu loh. Makanya itu diganti. Tapi sampai sekarang masih kakak gitu kan. Ada karena mungkin kan di Kedokteran keluarga beda. Iya.
Atau KTP ya bisa. Oke. Yang kedua kita juga kedatangan tamu istimewa namanya Ibu Lis Solihah. Halo Ibu Lis, Assalamualaikum. halo. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Luar biasa. Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Asik. Bu Lis ini adalah salah seorang penderita yang sama ya sama kita gitu ya, yang memang banyak keringetnya gitu ya. Banyak keringatnya. Dan sudah melakukan terapi medis gitu, Bu Lis Iya, ya. udah. Alhamdulillah hasilnya bagus ya Bu ya. Alhamdulillah bagus sekali. Alhamdulillah bagus. Nah nanti Oke, kita akan penasaran nanya-nanya ya, penasaran. ya. Jadi penasaran dong, masa enggak ya? Nah, Kita tanya dulu sama Dokter Ani nih. Mm-mm. Dokter Ani, kita kan topik kita nih tentang sebenarnya nanti kedepannya itu tentang tindakan bromhidrosis. Nah itu kan untuk penanganan bau badan. Nah, itu seperti apa sih dok? bromhidrosis dulu deh dok. Iya, bromhidrosis dulu ya. Apa gitu Ya, loh. ya. Jadi Jadi sebenarnya sebenarnya gitu. bromhidrosis itu bukan nama tindakannya ya, tapi nama kondisi penyakitnya. Kondisinya namanya bromhidrosis. Nanti tindakannya ada lagi yang kita biasa kerjakan di Muardi. Apa itu dok? Apa? Tindakannya namanya mini liposuction dan kuretase untuk bromhidrosis. Jadi bromhidrosis itu nama kondisi atau penyakitnya gitu ya. Oke. Oke, jadi Jadi bromhidrosis itu apa dok? Bromhidrosis itu jadinya dia adalah kombinasi dari hyperhidrosis, keringatnya banyak, Keringat berlebih. ditambah osmidrosis, Apa ada itu? baunya. Oh, Gitu. Jadi wes akeh mambu. Wah. Iya. Itu jadi satu jadi bromhidrosis. Bromhidrosis. Oh gitu. Jadi sebenarnya dua kondisi ya dok ya? Ya, karena banyak yang hanya kondisi hyperhidrosis aja ada. Tanpa omhidrosis. Ya, osmidrosis. Terus kalau misalnya penyebab bau badan itu sebenarnya seperti apa sih dok? Apakah dari keringatnya atau emang dari badannya memang ada kondisi lain? Ya, kalau untuk penyebabnya secara pasti memang belum diketahui gitu ya, tapi diduga memang karena ada interaksi antara keringat yang banyak tadi dengan bakteri yang ada di permukaan kulit kita. Oh. Ditambah lagi dengan jadi dia multifaktor gitu, banyak faktor-faktor di luar yang juga bisa mempengaruhi terjadinya si bromhidrosis ini. Oke. Dok, kan tadi kan sudah dibahas bahwa bromhidrosis itu adalah dua kondisi yang berbarengan ya. Dok, ya? Jadi hiperhidrosis yang keringat berlebih tadi sama keringat yang bau. Berarti ada kemungkinan bahwa keringat banyak tapi nggak bau dok? Ada. Oh, bisa ya? Ada beberapa penyakit tertentu kan dia keringatnya berlebih aja banyak sih. Oh kalau pas Bisa. lagi makan nasi padang itu Nah, oh ya, oh, bedanya itu. dengan berkeringat berlebih kalau bromhidrosis ini dia tanpa aktivitas yang berlebihan Oh, gitu. atau dipengaruhi suhu lingkungan yang lembab itu dia udah keluar sendiri. berkeringat berlebihan Oh. bahkan sampai netes-netes banyak banget membasahi baju gitu. Jadi tanpa disertai kondisi luar yang memicu keringat berlebihan. Kayak Jadi kalau kita olahraga keringetan wajar ya. Oh, iya. Tapi kalau misalnya kita- wajar nanti bukan Kita wajar. bromhidrosis bos. Ya. Tapi ya. kalau misalnya produksi keringat banyak itu ini nggak ada kelainan nggak? Keringat banyak ada berapa penyakit yang memang menyebabkan keringat banyak gitu ya. Oke. Tiroid gitu. Oh, misalnya, itu memang bikin berlebih. Tapi keringat kadang- banyak Tapi ya. tidak selalu berbau juga kan. Oh, nah itu. Heeh. Keringat banyak itu berbau dan tidak berarti tidak pasti ya. Tidak selalu. Karena tidak selalu banyak gitu. faktor-faktor lain juga yang mencetuskan gitu. Genetik tetap ada ya. Oh, Ada genetik. orang-orang yang memang cenderung untuk keringatnya berbau. Oh gitu. Jadi nggak semua orang ada faktor Nah, genetik yang Ini menarik dok. Kan ada dulu itu orang ngomong kamu itu apa yang kamu makan gitu ya. Termasuk Faktor makanan. Nah, Betul. faktor makanan pengaruh sama bau badan juga dok. ada. Oh ada juga. Dari banyak penelitian ada memang makanan-makanan yang mempengaruhi terjadinya si bromhidrosis Contoh ini. dok yang bisa kita hindari. Pertama yang paling gampang bawang-bawangan. Oh, Ada tuh, Bawang. jadi kalau kalau Bawang goreng. nonton Korea itu berarti nggak boleh karena mengandung bawang. Queen of Tears gitu kan. Iya, yang dibahas Queen of Tears ya. bawang Ada putih, bawang. bawang merah, bawang bombay, terus ada juga yang bilang alkohol, asparagus, kemudian Oh. sayur-sayur yang menimbulkan banyak gas kayak brokoli, Brokoli. kobi, Oh brokoli itu coy. kalau bikin. Ya, dan Petai, petai. petai bau ini ya. Oh, bau mulut. Bau mulut beda bos. Aman, berarti aman. Situ suka petai. Garis keras petai aman hari ini. Oke. Aman guys. Oke, Dok. Terus apa lagi? Untuk bau badan. Itu apalagi tadi ya? Faktor Faktor makanan. Faktor yang lain. Makanan iya, kemudian genetik iya, jenis kelamin.
Oh. Nah, ada yang bilang bahwa si ini lebih bromhidrosis ini lebih cenderung mengenai jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan. Oh benar, lebih kecut ya. Iya. Makanya Masa sih? kita kerasa. Tapi kadang-kadang kemarin itu saya juga baca artikel, Ada juga. iya, keringat cewek lebih bau daripada keringat cowok. Nah, yo yang mana nih? Tapi gini, maksudnya kalau ini sama-sama orang lewat, yang lewat tuh cewek, mesti wangi bos. Lewat Gitu ya. bius itu, waduh, nggak bisa sewangi dokter Adil. Hah? Ada siapa yang lewat dulu? Yang lewat dokter Adni. Aduh. Ya, oh, berarti dok, terus kemudian ya kalau yang tadi apa namanya? Om hidrosis. Om hidrosis Bau. ya, ya. Yang bau badan itu berarti nggak selalu keringatnya banyak berarti juga. Ada juga. Meskipun keringatnya oke masih sama gitu ya. Jumlahnya biasa, normal Biasa. gitu ya. Tapi bau ya ada juga. berarti karena kayak tadi genetik, makanan gitu ya dok ya. Oh. Ada juga kondisi lain nih yang keringatnya berwarna. Namanya kromhidrosis. Mungkin pernah lihat? Enggak ya? Tapi kalau misalnya ada juga sih kalau misalnya pakai baju putih gitu kan udah jadi kayak agak kekuningan. Nah, itu namanya kromhidrosis kelainan. Kromhidrosis. Kromhidrosis. Itu juga termasuk dengan kelainan juga. Iya. Itu kelainan apa dok? Karena apa? Jadi karena memang ada gen warna tertentu yang ditimbulkan dari kelenjar keringat kita. Gitu Itu ya. bukan dipengaruhi kalau makanan apa-apa gitu enggak? Enggak, dari Enggak ya? Dari Memang dari kelenjar keringatnya. Oh, soalnya kan kadang tuh dok kalau pas kita makan contoh buah naga gitu ya, kan merah-merah itu ya, Jadi ya merah gitu kan. maksudnya. jadi pink gitu ya. Lah, enggak, maksudnya kalau kita kencing itu kan warnanya udah agak merah, ya kan? Iya, Apa iya. itu pengaruh juga ke keringat gitu loh, Dok? Enggak sih. Enggak ya, enggak ya, aman ya. enggak. Makanya kita juga jarang lihat ada keringat yang warnanya merah-merah itu kan. Merah-merah ya medeni tapi dikira ketian itu. Bahaya. Wangi gitu maksudnya. Oke, dokter Ani nanya nih. Tadi saya lupa namanya operasi bromhidrosis apa dah? Kuretase. Liposuction Sama dan liposuction. kuretase disedot sama dikuret. Oke. Jadi Itu proses itu liposuction ya, Dok ya? ya, sering denger ya. Iya, itu kan dengar. lipo itu kan disedot. Liposuction. Iya, sedot lemak atau Dok itu. lemaknya plus kuretase. Oke, itu prosesnya gimana? Jelasin dong. Oke, jadi ini salah satu prosedur bedah gitu ya, servikal yang memang bisa digunakan untuk si bromhidrosis ini. Sesuai namanya dia mini liposuction. Mini liposuction. Kalau biasanya di perut, di paha kita liposuction biasa ya. Ini liposuction karena areanya lebih kecil, disertai dengan kuretase. Jadi nanti di sini kita prosedurnya ini cukup simple. Kita hampir sama kayak liposuction, memasukkan cairan anestesi. Kita gunakan tumesen. Yang dokter Septian juga tahu ya, dimasukkan ke area yang memang mau kita terapi, ketiak seringnya ya. Sejumlah tertentu gitu 100 sampai 300 mili, kemudian dimasukkan di antara kan lapisan dermis dan subkutan, kemudian kita lakukan penyedotan. Setelah itu kita kuretase. Nah, tujuannya apa? Karena kita tahu di lapisan subkutan itu kan ada saraf-saraf yang mempersarafi kelenjar keringat. Jadi itu kita rusak supaya aktivitas kelenjar keringatnya tidak berlebihan. Plus setelah itu kita lakukan kuretase tuh dok. Di lapisan dermis itu kan banyak kelenjar-kelenjar ya, glandula, kelenjar minyak, kelenjar keringat itu kita rusak dan kita buat seperti jaringan fibrotik. Jadi dia efeknya sifatnya lebih permanen Iya, gitu permanen karena fibrotik ya dok ya, nggak akan regenerasi lagi kan ya. Sehingga aktivitas kelenjarnya berkurang. Iya. Gitu. Dok, tadi itu kan disebut sedot lemak ya dok ya. Berarti ada hubungannya antara bromhidrosis atau mungkin apa namanya kelenjar keringat yang berlebihan dan berbau itu hubungannya dengan lemak? Dengan lemak ya. Iya. Nah itu kan kalau tadi, itu kita ambil lemaknya, kita karena kurangi, lemaknya di bawahnya sama di aja bawahnya ya. kan banyak serabut saraf yang mempersarafi kelenjar-kelenjar jadi bukan itu karena ya. lemaknya itu sendiri, tapi karena memang tujuannya adalah di jaringan di bawahnya itu ya. Terutama kita kuretasenya itu ya yang paling penting ya. Untuk merusak si kelenjarnya ya istilahnya. Oh iya. Kalau saya orang umum taunya ya dok ya, bromhidrosis atau tindakan tersebut itu
di ketiaknya itu kayak ada apanya kelenjarnya gitu langsung dipotong-potong diambil gitu. Udah. Ya, ada pendekatan bedah yang kayak gitu juga ada. Cuman ada? zaman dulu di eksisi Diambil ya, Dok, diambil ya. seluruhnya, ada? kulitnya sampai lapisan seputan zaman dulu ada. Oh. Atau sebagian kemudian ditutup flat. Ya, Cuman kan tapi kan bentuknya nyeri sekali ya, Dok, ya. terlalu invasif ya. Oh, oke. Penyembuhannya Jadi- lama. Bener ada, saya bener nggak tahu. Jadi Saya ya, mewakili orang ya, umum gitu ya, loh. Jadi ya. nggak tahu ternyata tadi memang prosesnya tuh ya sedikit rumit ya. Jadi di lip wash dirusak sekarang. Iya, Kalau yang dulu dirusak. itu dibuka, diiris, terus diambil kelenjarnya ya, Dok, ya. Nah, Ya, kalau sekarang itu cuma diambil, diiris sedikit ya, Dok. Ya, Diiris jadi cuma sedikit sayutannya aja. paling cuman setengah senti. Setengah Oh, senti oke. toh, Kanunya bisa kecil. masuk. Nah, itu terus tapi kelenjarnya yang awalnya diambil dirusak. Ya betul. Nah, dirusaknya permanen. Oh, Jadi sama aja, dan itu lebih nggak nyeri ya, Dok, jadinya ya, Dok. Betul, nyeri jadi ya. lebih gampang, lebih singkat, penyembuhan lebih cepat, efektivitasnya juga sama tetap Iya. bagus. Dan bisa lokal anestesi ya, Dok. Betul. Iya. oh berarti nggak perlu Bisa nggak langsung perlu rawat pulang. inap dong. Nggak perlu. Langsung Jadi bisa pulang. satu hari Daycare cukup. bisa langsung. Oh, one day care. One day care Oh, loh, one day care ya. enak kan? Jadi nggak usah yang takut-takut. Wah, besok saya masih kerja lagi. Ah, bisa Langsung. cus hari Sabtu datang nemuin dokter Ani. Aku bawa badan nih. Sabtu ya. Ya, kan aku bawa badan nih. Aku deh. Besok udah gak bawa lagi. Iya, loh. Terutama kalau yang kayak bius gitu ya, kerja di entertainment Saya, gitu-gitu ya kan. ya, harus, Nah, itu wajib tuh bau-bau ketek itu kan sangat Iya. mempengaruhi performa kan ya. Kerjaan kan ada juga ya yang dicek ada bau badannya apa Oh, gitu? enggak. Ada juga? Terutama ada, yang ada. pekerjaan terkait dengan Pelayanan, layanan ada. publik gitu Iya. kan. Ah, Kan kita Di- banyak iya. orang ya. untung saya dokter bius ya, Dok. Jadi ketemu sama saya udah tidur semua itu. Mau saya bau enggak? Terutama tuh di maskapai itu Iya. pasti. Nah, tuh buat teman-teman tuh yang Ini kan. oh yang iya. kaki basah. Oh iya ya. Iya. Apa namanya? Peralatan pengaman keselamatan ada di sebelah sana. Iya, Pas kalau ini sebelah sana seng gitu bau kayak enak banget ya. Gitu kan. Mohon maaf Bu. Oh, mohon maaf Bu. Gitu. Ah ya ya buat teman-teman pramugari dan pramugara ya. Iya. Kalau yang misalnya bau badan ya, kalau langsung. ada bau badan bisa nemuin dokter Adni ya. Ya baik, kita lanjut nih sama Bu Lis. Oke, Bu Lis saat ini kesibukannya apa Bu? Saya kerja di PT Panji Putra Perkasa yang berada Oke. di Rumah Sakit Jiwa daerah Surakarta. Oh, iya. Dulu kenapa sih Bu kondisi pertama kali Bu pengen operasi? Sebelum operasi Oh, sebelum mungkin ada operasi keluhan ya. Oh, apa ada dulu keluhan kok sampai apa terus gitu. akhirnya datang gitu ke rumah sakit. Dulu keluhan saya itu ya Dok ya, habis mandi itu baru 5 menit itu udah keringat udah dileweran, udah banyak sekali Dok. Iya iya iya. Padahal itu habis mandi baru Padahal keluar dari seger kamar ya, Bu, mandi. ya? Iya. Oh. Harus kan seger dingin gitu ya Dok. Malah panas, keringetnya keluar semua kayak pengen balik mandi lagi. Waduh. Tuh. Nah, itu ber 5 menit mandi terus kan kayak Iya, bener. masuk angin habis itu. Keringat saya itu tidak terkontrol banyak sekali tuh. Ya kemungkinan pertama saya kan juga gemuk, ya banyak aktivitas sedikit aja keringatnya udah dileweran, udah kemana-mana. Yang kedua itu baunya juga nggak sedap, baunya nggak enak itu. Yang Sangat ketiga saya mengganggu berarti, Bu, ya. nggak pede. Iya. Saya kalau waktu kerja itu kalau ada teman-temannya kayak kumpul itu saya malu sendiri, nggak pede gitu. Iya. Maksudnya gini nanti emang bau sekali, emang benar. Jadi ibu sendiri juga ngerasa bau juga. Iya bau juga. Oh, Meski berarti udah saya ganggu kasih ya. deodoran, udah Iya. saya semprot minyak wangi, baunya itu malah campur aduk. udah bau, udah wangi, pokoknya nggak enak sekali Dok. Beneran itu. Campur-campur ya, Bu, ya. Campur aduk, malah nggak enak itu. Terus setiap pulang kerja mesti langsung mandi Dok, harus mandi. Kalau nggak mandi tuh anak-anak atau suami itu pasti komplain. Ayo mandi Ibu sana. bau, Sampai gitu ya? Itu ya suami bu bau. Jadi sebelum saya mandi belum bersih, saya belum mendekati Wah, mereka gitu. wah. Sekarang pulang kerja nggak mandi aja, saya udah ketemu anak, udah ketemu suami, Pede udah ya, cium-cium, iya, Wah, bebas nggak ya. ada keringat, nggak ada bau sama sekali Dok, bener itu. Berarti reaksi anak pertama kali, ibu udah gak bawa lagi. Iya, Jadi bilangnya tambah gini, sayang sama ibu. wangi. Sekarang, sekarang tidurnya di ketiak, ibu ketiaknya wangi, Iya. nggak bau, gitu beneran Dok. Malah nyari ketiak sekarang kali ini. Cari ketiak. Ya. Berarti sama teman-teman juga sekarang bisa udah ngumpul lagi kan Ibu ya? Iya, sama teman-teman juga kan, saya udah nggak malu, udah percaya diri, meskipun saya nggak
nggak pakai minyak wangi, nggak pakai deodoran, itu keringatnya jarang sekali keluar dok. Udah bersih kayak udah Bersih bersih ya. sekali, udah bener. Dan nggak ganggu untuk Udah nggak pekerjaan ganggu. jadinya ya. Jadi meskipun saya nggak mandi berapa hari, udah nggak bau sekarang dok. Waduh, tapi nggak mandi tuh. Enggak. Iya, Dulu iya, kan iya. setelah tindakan itu kan 1 minggu saya nggak mandi, beneran nggak mandi dok kan. Oh, Boleh kena itu ya, nggak boleh kena air. beneran. Oh, setelah Sama tindakan sekali itu nggak ya. ada bau sama sekali, nggak ada keringat sama Padahal sekali. 1 minggu saat itu. 1 minggu ya dok. Oh. Padahal itu kan saya melakukan tindakan hari Sabtu. Heeh. Hari Minggunya kan langsung kerja dok. Heeh. Jadi itu sama sekali nggak mengaruhi pekerjaan saya. Oh, Jadi padahal nggak deg-degan sakit ya, Bu, ya? juga. Oh, nggak sakit nggak juga? ada rasa sakit. Oh, nggak. alhamdulillah tuh teman-teman tuh. Itu kan setelah tindakan itu dikasih pembalut. Heeh. Jadi 1 hari itu ganti pembalut sampai 5 kali loh dok. Oh. Basah terus tuh kayak gimana ya? Istilahnya Kayak dikuras itu ya Bu ya. kuras beneran dok. Oh, 1 hari dihabisin padahal itu ya. itu kan yang ukuran paling panjang kan 35 ya dok. Itu baru berapa jam itu udah penuh. Oh. Sehari itu habis 1 PM dulu ya itu pembalut Satu itu. Itu 1 hari setelah operasinya tadi. Iya, tindakan. Oh. 1 minggu itu 1 minggu deras banyak sekali, tuh. deras sekali, Oh, Dok. jadi Itu pembalut cewek. Iya. Pembalut Ya, cewek pembalut itu cowok yang ukuran nggak ada, paling Mas Bro. tinggi, yang paling besar itu suka dok. bercanda. Enggak, maksudnya aku pikir kan pembalut Ya satunya cewek. Pampers namanya, Bos. Oh, kayak steril atau apa Enggak, gitu itu loh. pembalut cewek Bener-bener itu. pembalut. Iya, Buat terus menyerap sisa-sisa tumisannya kan Oh, tersisa, belum nggak semuanya tersuction kan. Jadi memang kita butuh sesuatu yang menyerap gitu. Berarti Oh. sorry nih, kan kayak pembalut cewek itu kan Iya. pas lagi terus-terusnya gitu kan, orang bilang kan lagi Iya, terus-terusnya itu berarti ya sebanyak itu airnya. banyak itu dok, beneran dok. Saya Pemikiran sampai gitu ya? diperas gitu. Sampai- wih. Mungkin banyak sekali dok. Oh, beneran. Sampai diperas. Enggak saya pernah Ya. maksudnya kalau misal saya Sampai per- komoh-komoh iya, gitu ya berarti ya. Jadi Kamera kan mana penuh mau. itu kan udah kerasa tuh dok. Oh, udah penuh, udah berat, ganti itu. Yang masang itu anak saya itu yang gede itu sabar sama saya. Mbak ini suruh ganti, diperban dia itu fungsinya anak. Sehari itu habis berapa itu Bu? Kemarin 1 hari itu satu pak itu yang isi 10 itu. 10 berarti? Iya, Oh 10 10. tapi kanan kiri ya? 5 Iya kanan kiri, ya? kanan Berarti 5-5 ya? Iya. Enggak pernah beliin pembalut istri. Orang itu gede. Makanya enggak tahu isinya berapa. Oh iya berarti 5 kali ganti ya, berarti banyak tapi banget ya Bu setiap itu. ketiak itu kan beda dok. Yang satu yang banyak yang kiri. Kalau saya kemarin banyaknya yang kiri dok. Yang kanan enggak Oh, berarti kemarin itu dua-duanya itu. Dua-duanya dok. Iya. Iya, jadinya sakit dua-duanya. Sampai rumah juga langsung beres-beres rumah, ngurus siapa-apa saya nggak Bisa? ada. Bisa Nggak- dok. Nggak sakit berarti Nggak ya? sakit, nggak sama sekali nggak sakit. Cuma itu ya. Terus anehku Nyaman, kemarin ya. kan ya dok, Masih ada dikit ada ya. lubangnya Ada gitu. lubangnya. Tapi enggak Tapi nyatanya beres-beres rumah bisa kan ya? sampai itu masak beres-beres rumah itu udah biasa, nggak sakit, nggak gimana enggak. Iya, nih Besoknya teman-teman langsung nih. kerja juga. Langsung kerja ya, Bu, ya? Hari Nah, kerja bisa. saya iya bisa. Nanti hari Sabtu datang ke dokter Adni, Iya, Minggu pulang jam operasi, Senin kerja. Senin kerja lagi, Wah, luar biasa. Tidak mengganggu. Jadi yang mau jadi pramugari itu ya masih bisa besoknya langsung terbang. Langsung terbang lagi. Nah, ya Tapi kan. masih kena pembalut. Iya. Iya, Dok. Nggak bisa mingkop dong aja ke sini kayak gini. Oh, kayak wayang itu. Tapi kalau misalnya setelah dioperasi masih geli ya, Bu? Indah perasaannya masih ada ya? Kemarin itu Ada. 1 bulan Masih itu agak mati kebas ya? rasa, Dok. Jadi dipegang kayak gini nggak Nggak kerasa. Nggak kerasa. 1 bulan ya. Pengaruh kebal, rasa. kebal sekali kayak di gini Oh. you know. Nggak kerasa. Oh, nggak Kebas terasa. gitu ya, Kebal kebas. sekali, Dok. itu. 1 Kayak- bulan itu. Iya, 1 Tapi habis itu terus kerasa lagi Iya. kan. Tapi memang kondisinya seperti itu ya, Dokter? Efek anestesi berapa Oh, orang iya. bisa kayak kayak bintel itu ya, Dok, ya di sini. Jadi dipegang kayak gini kayak melendung kan, Dok. Jadi Oh. dipegang ini enggak. Oh, ya. Karena kayak bengkak lah ya kayak Udah istilahnya. 3 bulan ini udah Sudah enak. sendiri. Sudah enak. Ya proses pemulihan berarti ya Dok ya itu ya Dok ya. ya. Oh. Dokter Ani, seperti Bu Sulis ini berarti kemarin sudah dilakukan tindakan tersebut itu masuk dalam kondisi normal ya? Dalam artian kondisi normal itu apakah harus kondisi dengan penyulit Oh atau apa iya. gitu? Sebenarnya relatif nggak ada istilahnya apa kontraindikasi Iya, ya. maksudnya Gimana ya. kontraindikasi tindakan itu tuh. Tindakan ringan sedang aja ya. Jadi bukan yang besar. Jadi biasanya memang hampir semua bisa kita kerjakan. Oh. Kecuali mungkin paling cautionnya apa yang diperhatikan kayak misal kayak tindakan bedah lainnya aja kita cek
Labnya. Oh, oke, penunjangnya. HIV, HBsAg, kemudian tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan yang mengganggu perdarahan gitu ya, karena tetap kita kan bikin luka gitu ya. Jadi itu dieliminasi semua. Terus kalau memang ada gula, biasanya kita lihat dulu Gulanya kan memang terkontrol gitu. Gulanya, ya. Harus ada normal ya kemarin ya Dok ya. Kemarin normal semua. Oke semua sih kebetulan bulis ini. Iya. Perlu konsultasi anestesi nggak, dokter anestesi? Enggak kan? Enggak ya? Lokal kan? dia Lokal aja. Oh, jadi nggak perlu konsultasi? Iya, makanya bisa one day service. Oke. One day service. Tapi kalau misalnya ada pasien nih dengan kondisi tertentu, misalnya kondisi penyulit, itu berarti bisa dipending atau gimana? Kita assess dulu apakah memang bisa dikerjakan atau memang harus diperbaiki dulu kondisinya gitu. Misal DM-nya nggak terkontrol, gulanya tinggi banget ya, daripada Ya, nanti penyembuhan lukanya nggak bagus kan, ya kita konsulkan dulu ke tes terkait gitu biasanya sih. Cuman secara overall aman ya Dok ya. Ini ternyata. Aman, ringan, minim efek samping. Wah, tuh kan. Tuh buat teman-teman tuh, aman, ringan, minim efek samping ya. Ini harus garis bawah ini ya kan. Sekarang lebih ngirit Dok. Lebih Beli deodoran, Karena nggak perlu lagi ya. Iya, efeknya nih. Gak usah beli deodoran ya toh. Minyak itu 1 bulan cukup. Kemarin 1 minggu udah habis. 1 minggu udah habis beneran. Iya. Dulu yang Sama itu beli bedak itu apa Dok? Bedak ketiak itu. Iya. Itu kalau beli 1 losen sekali ya. 1 losen? Iya, buat 1 bulan. Wah, Iya. ya Allah. Sekarang udah nggak beli. Udah nggak beli. Lebih deodoran. Iya bener, lebih irit Dok. Iya. Jadi jangka panjangnya itu lebih irit. Jadi investasi jangka panjangnya ini irit nih guys. Oke, Bu Sulis, dulu pertama kali kok bisa langsung tahu nih memang harus, aku nih harus operasi untuk bromhidrosis atau gimana gitu. Gimana ceritanya Bu? Sama persiapan yang jenengan. Jadi dapat informasinya itu dari teman atau dari mana gitu? Kebetulan adik saya kan kerja di Rumah Sakit Muardi. Oh. Saya dapat info dari adik saya. Mbak, ini ada program ini. Ada gimana? bisa tindakan Iya. bromhidrosis itu ya penanganan. Saya ikut tindakan itu sama adik yang kerja di Muardi juga. iya. Berarti Kalau ada sekalian tindakan ada gitu. tindakan dan penanganan itu berarti kemarin ya Ibu Sulis langsung ini ya, Langsung ikut, langsung daftar itu. Dok. daftar Ya. terus langsung ditindakan sama Ya, dokter pakai hatinya. cek dulu, cek kesehatan. Cek kesehatan. Tadi di Cek assessment kesehatan. dulu ya. Iya, Siapanya di- tadi asesmen itu ya. Ya, di assessment dulu. Dicek lab gitu ya. Iya, di Oke. tes. Mahal nggak sih Dok? Enggak lah, Enggak ya? terjangkau. Mahal nggak sih? Terjangkau. Bisa pakai BPJS kak? Sayangnya Bisa ya, memang masih ini ya, tindakan kosmetik ya. Tujuannya memang kemarin Ibu bayar kosmetik. ya, berarti bayar sendiri ya Bu ya. Iya. Tapi untuk melihat efek jangka panjangnya kan ya worth it lah ya. Worth it. Iya, Hasilnya cukup. Oke. Dan di Rumah Sakit Muardi 90 derajat ya, ada cukup berubah sekali ya. cukup terjangkau lah. Iya. Buat apalagi untuk yang jangka panjang, apalagi untuk yang kerja gitu ya. Itu kan memang kerjanya di situ kalau ganggu banget kayak Bulis tadi. Iya. Sampai kumpul sama temen aja nggak Iya, nggak nggak bisa. pede. Habis nggak mandi pede. aja udah keringet, Nah, padahal iya. belum apa-apa loh Dok kemarin. Habis mandi Itu- kan harusnya Ya, seger, malah makanya. habis mandi kok malah udah keringetan Keringetan lagi, bios, gitu iya. kan. Itu hitungan sabunnya juga jumlah kan berarti banyak banget ya. Juga banyak ya. Makanya gitu. Dokter Atni, ada nggak resiko kalau misalnya operasi bromhidrosis itu? Risiko ya, risiko jangka efek samping ya, Oh, efek cuma samping efek samping. jangka pendek sih biasa, maksudnya bisa diminimalisir dan diatasi dengan mudah. Biasanya yang paling sering kalau setelah tindakan itu hematom, memar-memar bisa, Agak bengkak tadi ya Dok ya. bengkak dikit, kemudian nyerinya cuman bearable juga, bisa di toleransi Iya. gitu ya. Nggak terlalu nyeri mungkin ya. Nyeri nggak bulis. Nggak nyeri banget Dok. Nggak. Kemarin kan langsung minum obat, dikasih obat ya, Dok. Minum, tak malamnya udah nggak apa-apa. Udah aman lagi ya? Udah nyaman lagi. Aduh. Itu sih, terus apa lagi ya, paling resiko infeksi cuman kita kan selalu kerjakan dengan proses yang steril gitu ya, dan kita berikan antibiotik setelahnya, bisa diminimalisir. Efek yang lebih berat lagi yang tidak diharapkan ya disensi, kemudian tadi ada penurunan sensibilitas sementara di area yang Iya. kita kerjakan, bisa Oh iya. bahan warna kulit gitu. Cuman rata-rata ringan sih efek Ringan ya, Dok? sampingnya. Nah Dok, terus kalau yang itu Dok, kan kalau yang biasanya orang pakai deodoran itu kan
ada yang jadi warnanya berubah gitu ya. Iya, Nah, ada. apakah dengan operasi ini juga bisa terjadi ada perubahan warna atau justru malah dia bisa menjaga nggak ada perubahan warna gitu. Ya, ini kan kalau yang pakai deodoran berubah warna itu kan teroksidasi ya keringatnya ya. Kalau ini kan kita rusak kelenjarnya, produksinya kan juga berkurang keringatnya. Jadi apa yang teroksidasi nggak ada gitu. Produksi. Berarti malah menjaga warnanya jadi tetap seperti warna normal ya Dok ya. Udah hilang warnanya ya Dok. Kemarin sebelum tindakan itu kekuning-kuningan bajunya seragam itu Dok. Sekarang udah enggak, udah bersih. Karena justru malah karena jadi warna kekuningan itu gara-gara oksidasi dari keringat itu sama deodorannya itu Dok ya. Keringatnya nggak ada, otomatis berkurang oksidasinya juga berkurang. Nggak ada warnanya. Jadi udah basahnya nggak ada, baunya buburnya nggak ada, baunya nggak ada, warnanya nggak ada, tuh hilang semua. Ini cocok ini buat teman-teman. Bisa beda nggak sekarang? Lebih pede. Beda sekali loh Dok, lebih pede juga. Sama teman. Lebih bersih. Lebih bersih ya? Yuk. Kemarin ini kalau kumpul nggak pakai minyak wangi, saya mending nggak kumpul. Ya bener Dok, soalnya nggak pede, malu. Ya, efek ininya yang paling berat yang itu baju sosialnya itu ya. sampai basah tuh kayak habis orang mandi gitu dong. Sekarang udah kemana-kemana sama teman-teman udah biasa, udah pede. Nah itu yang penting ya Bu. Soalnya kan kadang-kadang kalau cewek itu hal-hal seperti ini bisa bikin depresi ya Dok ya. Iya benar Dok. Apalagi masih gara-gara masalah basah ketek gitu kan. Iya, salah pilih baju aja ya Dok. Baunya itu ulalah. Kayak itu kainnya ya Dok. Benar. Sampai enggak udah enggak bisa nyerap. Baunya itu udah. Mending saya enggak pakai kayak gitu dulu Dok. Pakai yang dingin-dingin gitu. Sekarang saya pakai lagi ya, Udah aman ya, nggak bau sama sekali. Nggak bau sama sekali Dok. Itu soalnya kalau siang udah keringetan itu, wah bau sekali Dok. Kalau dulu ya sebelum iya. Sekarang setelah melakukan tindakan ini pakai baju apa nggak masalah Dok. Ya, termasuk yang itu yang bikin bau itu juga nggak masalah Dok. Jadi baju kayak bahan tile, bahan apa tuh? Iya. Nggak apa-apa dipakai. Jadi bisa lebih modis ya, karena semuanya bisa masuk ya. Nah kan biasanya cewek-cewek nih. Efek positifnya nih ya. Positif bisa semua. lebih modis lagi, kepedeannya ada. Dokter Ani, kemungkinan nggak Bu Sulis ini kan sudah dioperasi bromhidrosis nih. Kemungkinan nanti apakah ada operasi lagi nih kalau misalnya kejadian seperti ini? Oke. Kambuhannya ya. Angka kambuhannya sih kecil banget. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan sampai 2 tahun tuh masih dari tes, kita namanya ada tes iodine starch, tes untuk menilai kelenjar keringat di situ masih bagus gitu, tidak aktivitasnya nggak berlebihan gitu. Jadi cukup permanen gitu kalau dibandingkan dengan pendekatan lainnya yang istilahnya non bedah gitu ya. Kan ada beberapa pilihan lain juga ya. Gitu. Jadi malah sebenarnya yang lebih sustain itu ini ya Dok ya, pendekatan ini ya Dok ya. Nggak perlu pengulangan, jadi jangka panjang udah bisa ya. Kalau misalnya pengaruh makanan, misalnya Bu Sulis nih udah operasi tadi kan, tetap dijaga sih. Tetap dijaga ya. Tetap dijaga. Tetap dalam artian itu nanti kalau misalnya makan kayak tadi bawang dan ini akan muncul lagi nggak? Mungkin bisa kan, tetap mungkin ada bisa. Kemungkinan ya, tetap ada kemungkinan ya. Mending jaga aja ya gitu. Iya. Tapi kalau dari persentase Dok, itu jadi lebih berkurang atau masih sama Dok untuk resiko kayak bau badan makan berkurang pasti. Berkurang ya. Banyak ya berkurang. Berarti aman-aman aja ya Bu. Besok kalau makan pakai bawang aman. Aman-aman aja. Aman-aman aja ya pakai bawang. Masakan pakai bawang kan wajib ya Dok. Oh iya harus dong. Kalau nggak pakai bawang nggak enak. Kurang gurih ya. Ya karena berambang itu buat apa itu lalapan itu kan juga bisa berambang itu. Ada nggak sih Dok pantangannya? Maksudnya kan setelah melakukan operasi bromhidrosis nih, pantangan yang harus dihindari lah istilahnya setelah melakukan operasi. Oke, setelah operasi ya, segera setelahnya yaitu tadi kayak bulis tadi, nggak kena air dulu karena kan memang ada luka terbuka gitu ya. Untuk mempercepat penyembuhan lukanya, terus hindari. Berapa juga, lama tuh gitu? Biasanya sampai nanti
pasien akan kontrol di hari 3, 5, seminggu gitu. Kita lihat lukanya, kita medikasi, bersihkan gitu ya. Biasanya seminggu 2 minggu udah nutup kan, karena lukanya kecil banget. Terus selama seminggu pertama juga kalau bisa nggak exercise yang berlebihan, yang terlalu menggerakkan lengan, olahraga aerobik, angkat beban gitu dihindari dulu ya. Kemarin saya langsung kerja malah. Ya. Itu juga nggak apa-apa ya sebenarnya. Ya nggak apa-apa sebenarnya juga ya dok. Paling itu aja sih. Oke, Jadi nggak ada pantangan-pantangan yang lain ya dok ya sebenarnya. kecil ya resiko dengan kecil nih, termasuk kalau misalnya ngikuti sarannya dokter Adni dan dokter yang lain yang mengoperasi ini sebenarnya kecil banget resiko. Ya, resikonya minimal. Bu Sulis, ini nih Iya. pertanyaan terakhir nih. Apa sih pesan buat sobat-sobat Muardi yang nantinya ini akan menyaksikan podcast kita ini? Kalau misalnya ada kejadian seperti Bu Sulis ini yang tadi kan keringatnya banyak, terus akhirnya bau. Nah ini seperti apa? Monggo. Ya. Pesan ini buat teman-teman yang kerja di Di mana Rumah saja? Sakit Muardi dan dimanapun berada. Emang benar ya kalau keringat itu sangat mengganggu sekali. Bahkan saya dulu nggak pede, terus malu sama teman-teman kayak gitu. Sekarang alhamdulillah setelah saya melakukan tindakan operasi ini, saya lebih pede, lebih percaya diri kemanapun saya pergi. Meskipun saya nggak pakai minyak wangi, nggak pakai deodoran, saya tetap pede dan saya tidak malu kayak gitu. Untuk teman-teman, monggo silakan itu ikut tindakan di Oh iya, melakukan tindakan di Muardi. Iya. Enggak Berapa tadi? sakit kok. Harganya berapa mulai? Harga start Standar ya. Nanti bisa Terjangkau. tanya. Iya. Oh yang jelas terjangkau teman-teman. Terjangkau banget boleh konsul pokoknya. dulu nanti Bisa kan. konsul. Dulu. Buat jangka waktu lama ya dok ini ya Iya, dok. Oke, Iya. berarti worth it banget ya. Iya. Oke. Worth it. Untuk dokter Adni nih, pesan-pesannya buat sobat Muardi seperti apa? Ya, buat sobat Muardi yang mungkin punya keluhan, keringat berlebihan, berbau atau bahkan berwarna, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu, boleh ayo langsung konsultasi, Ayo. datang aja ke Muardi, nanti kita periksa, kita pilihkan terapi yang sesuai dengan pasien tergantung keparahannya ataupun juga tergantung ekspektasinya pasien, dan juga bisa disesuaikan dengan budgetnya. Ada banyak pilihan. Wah, ada salah banyak pilihan. satunya. Ada paket 1, 2, 3 combo juga ada. Ya. Kan daripada buat beli itu dok minyak wangi, Minyak wangi deodoran, banyak, kan mending- lebih baik. iya, Iya, langsung satu aja. kali tindakan Satu kali udah tindakan, menghemat udah semuanya hemat. dok. Oh, ini. Iya, dok. Konsep Lebih ekonominya ekonomis. bagus. Iya, lebih ekonomis. Pandangannya ke depan ya. Oke, baik sobat Muardi, berarti dengan demikian ini selesai sudah ya dok. Kita Iya. dapat informasi banyak Wih, banget ini ya. Bisa jadi solusi buat Jadi teman-teman solusi. ini. Kita sebagai pelari yang abal-abal ya, pelari Iya. awal-awal. Kalau ada temennya yang agak gitu. Iya. Oh, kita langsung rekomendasiin ya. Datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi, ketemu sama Dokter Adni. Iya. Langsung. Langsung nanti. Sabtu masuk ya kan, Minggu, Senin bisa langsung aktif. Langsung kerja. Sehari langsung bisa kerja dok. Oh, sehari langsung kerja, luar biasa. Ya oke, baik Sobat Muardi, berarti dengan demikian selesai sudah untuk podcast hari ini. Dan tentunya Sobat Muardi untuk selalu like, subscribe. Podcast itu ada di Spotify, Positif ada di Spotify, ada di YouTube pokoknya langsung channel. patengi terus ya. Dan Sudah jangan lupa untuk Muardi. menyaksikan untuk materi-materi selanjutnya yang lebih seru lagi ya kan. Terima kasih kami ucapkan kepada Dokter Adniana dan juga Bu Buli. Sulis, Iya, ya, sama-sama, udah Dok. rawuh. Terima kasih Iya. sekali dan selalu jaga kesehatan ya dok ya. Iya. Berarti kita tutup. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Think positive. Get more Solution. solution. Bye bye.